Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak lucu juga dan menarik begitu kan ini. Kritik mencuat usai Firly minta 2 jenderal di KPK ditarik ke Polri. Ada apa begitu kan? Kok muncul spekulasi hari ini begitu kan? Jangan-jangan untuk mentersangkakan Anies ya, karena memang tidak ada cukup alat bukti ya, ya mau dipaksa seperti itu akhirnya ditarik di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Firly minta 2 jenderal di KPK ditarik ke Polri, disinyalir tidak mau memanggil Anies Baswedan. Wow, kok sampai segitunya begitu kan? Seketua KPK bisa melakukan seperti itu begitu ini. Firly, hati-hati kau membuka genderang dengan rakyat Indonesia. Jika kau mencari-cari alasan yang tidak jelas untuk menangkap Anies, rakyat akan marah besar. Lebih baik kau mundur, nggak dosa kak. Kok inilah komentar-komentar para buzzer ya dan cebong hari ini. Saya bacakan semuanya begitu kan, karena inilah bagian dari demokrasi juga begitu. Jahat banget Firly ini ya. Firly minta 2 jenderal untuk ditarik ke Kapolri ini. 2 jenderal itu mungkin bilang, kami tidak mau bernasib seperti anak buah Sambo yang hanya membabi buta menuruti perintah salah dari atasan tapi tetap menjadi korban. Bagaimana kalau si Firly aja yang ditarik? Mentang-mentang pejabat ya kok memaksakan kehendak, udah jelas nggak ada masalah, masih aja maksa ini. Apa yang kamu tanam itu juga akan kamu tuai ini. Mundur saja ya semuanya biar tinggal Firly sendirian. Segitunya. Ini banyak sekali yang mengkritik pada mereka begitu. Ada apa begitu? Ya mungkin di satu sisi kalau Anies ada bukti korupsi ya tangkap saja begitu kan. Jangan sampai masa sana sini alibi untuk menjegal Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jadi cukup aneh sekali begitu. Ini kalau sampai lo jahatin God bener ini. Sepertinya beliau sudah memolas dirinya agar terlihat molek di matangan. Makin stres dibolak-balik begitu pesanan siapa sih ini. Coba giliran si Firly ini juga diperiksa. Apa dia ya bersih dia rasa paling juga mungkin lebih parah ini. Maksa banget ya 70M ya doger nggak mingkem ini. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, ada pro dan ada kontra. Inilah politik kita begitu. Ini bukti Anies Baswedan tak ada bukti kuat untuk lanjut ditersangkakan pada Firly ya, Pak Firly Bahuri, hingga kolega Anda tak mau mentersangkakan Anies Baswedan. Ini pecat aja Firly di KPK. Kenapa di TNI tidak ada jadi anggota KPK padahal dari TNI lebih tegas. Itulah masalahnya, jadi pertimbangan hari ini begitu kan. Apakah dia berani atau tidak? Sampai hari ini ya Harun Masiku tidak bisa ditemukan di mana rekam jejaknya begitu kan. Ini padahal ini adalah janji oleh si Firly Bahuri begitu kan, karena tanggung jawab bersama begitu kan. Jadi kalau dia ditangkap, kapan mau ditangkap? Kalau Anies Baswedan jadi presiden selesai 10 hari ya, 1 bulan sudah ditangkap orang-orang Masiku ini begitu kan. Kalau memang bukti kuat udah lama Anies ditahan KPK, betul begitu. Wah, sudah mepet target, belum bisa dijadikan tersangka ini. Siap-siap relawan jaga Anies kawan saat kriminalisasi kita lawan ini. Petugas hukum yang zalim semoga dilengsarkan belasannya. Banyak sekali yang mengkritik dan nanti akan jelas kalau pengganti dari kejaksaan dan kepolisian sudah ada ini. Yang waras dikembalikan, sisanya si Sinti. Apa ini mereka? Jadi menurut saya pribadi ya, kritikan saya sebenarnya Firly Bahuri ya sebenarnya banyak tanggung jawab mereka begitu. Ada Harun Masiku belum ditangkap dan sebagainya begitu. Apalagi dengan yang lain begitu kan. Seharusnya lebih fokus ke situ kasus-kasusnya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kritik mencuat usai Firly minta 2 jenderal di KPK ditarik ke Kapolri ini. Kritik ke Ketua KPK Firly Bahuri mencuat ke publik usai 2 jenderal yang bertugas di lembaga anti rasuah itu direkomendasikan kembali ke Polri. KPK membantah ya kembalinya Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyidikan Endara Priyantoro ke Polri terkait isu perbedaan pendapat dalam penanganan kasus dengan Formula E. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Di KPK aja sudah begini, apalagi untuk menangkap Anies Baswedan. Hanya satu yang mau ditangkap Anies Baswedan tanpa ada alat bukti pun tidak ada begitu, lalu kemudian mentersangkakan begitu kan. Di mana letak logikanya si Firly ya mentersangkakan orang tidak ada alat bukti sama sekali begitu kan. Ya jadi aneh begitu.
Bahkan selain Karyoto dan Endar, sebelumnya dua pejabat di lingkungan KPK juga kembali ke institusi asalnya. Keduanya adalah Direktur Penuntutan Fitroh Rahcahyanto dan Satgas Penyidikan Tri Suhartoto. Bahkan dalam Direktur Penuntutan dan Kasatgas Penyidikan pada awal Februari lalu Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohyanto kembali ke Kejaksaan Agung Ali membantah kabar bahwa Fitroh kembali mereka mundurkan dari KPK. Ali juga menjawab pertanyaan awak media soal kembalinya Fitroh ke Jagung Negara Penyelidikan Formula E. Ali menekankan Fitroh ingin berkarir di instansi asalnya. Juga ingin meluruskan satu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan narasinya begini Direktur Penuntutan KPK katanya mundurkan diri, ucap Ali kepada wartawan di gedung KPK. Bahkan yang perlu kami sampaikan atas pemberitaan beliau sendiri beberapa waktu lalu mengembangkan karir di sana, Kejaksaan Agung bersama satu jaksa senior KPK juga di Korsup yang mendapatkan SK untuk kembali ke instansi asalnya. Ada apa begitu? Bahkan selang beberapa hari kemudian muncul kabar juga Kasatgas Penyelidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Kapolri karena masa penugasnya di KPK telah berakhir. Bahkan Tri Suhartanto diketahui merupakan anggota Polri yang ditugaskan di KPK sejak 2019. Bahkan dari ini mengatakan kembalinya Tri ke Polri sebagai hal yang lazim. Rotasi tersebut didasari atas kebutuhan dan beban kerja organisasi. Deputi Pendidikan Direktur Penyelidikan terbaru KPK merekomendasikan Deputi Pendidikan Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priyantoro kembali ke Kapolri. Keduanya diketahui merupakan polisi aktif dengan masing-masing berpangkat Irjen dan Brigjen. Kabar akan kembalinya Karyoto dan Endar ini pertama kali disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sigit mengatakan Polri telah menerima surat dari Ketua KPK Firly Bahuri yang merekomendasikan Karyoto dan Endar untuk kembali ke Kapolri. Bahkan KPK tepis terkait isu Formula E. Isu liar lalu muncul soal kembalinya sejumlah pejabat bagian penindakan KPK. Kembalinya para pejabat itu disebut-sebut terkait perbedaan pendapat soal penanganan dugaan kasus Formula E. KPK kemudian buka suara. KPK membantah isu pengembalian Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan terkait kasus Formula E, melainkan terkait promosi jabatan. Bahkan Ali mengatakan surat promosi itu sudah diajukan sejak November 2022. Pengajuan itu kata Ali didasari pengembangan karir semata. Bahkan Ali menegaskan pengajuan promosi kepada Karyoto dan Endar sebagai hal wajar. Ali membantah saat ditanya apakah rekomendasi pengembalian dua pejabat KPK itu terkait kasus Formula E. Bisa jadi karena yang ditugaskan itu adalah KPK, tindak pidana korupsi begitu kan. Bisa saja Karyoto dengan yang lainnya itu dengan teman-temannya yang sudah kembali kepada Polri bisa saja menangani di kasus Formula E begitu kan begitu logikanya begitu kan. Jadi menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan sebenarnya Firly Bahuri itu sebenarnya fokus kepada para buron-buron yang memang tidak bisa ditangkap begitu, seperti Harun Masiku harus dikejar kemana begitu arahnya. Karena hanya muncul spekulasi ini dan itu, kapan mau menangkap si Harun Masiku, dan masih banyak tanggung jawab si KPK ini begitu. Tidak hanya memolas Anies Baswedan untuk dijadikan tersangka terus begitu kalau tidak ada buktinya begitu kan seperti itu logika kita begitu. Tapi aneh sekali, apakah jangan-jangan Anies Baswedan dipolitisasi atau dijegal atau apa, wallahu a'lam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.